Mengorganisasikan informasi dalam teks prosedur. Dalam melakukan suatu kegiatan, pemahaman tahapan-tahapan dalam mengerjakan sangatlah penting. Pelaksanaan setiap tahapan tersebut menggambarkan suatu proses berlangsungnya suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Apabila seseorang memahami cara melakukan suatu kegiatan, maka keberhasilan kegiatan tersebut sudah tergambar. Namun sebaliknya, apabila melakukan suatu kegiatan tapi belum memahami cara prosedurnya, maka kemungkinan besar akan gagal. Yang kita lihat ini adalah hasil karya kakak kelas kalian. Mengkonstruksi informasi teks prosedur materi kelas 11 semester ganjil. Kompetensi dasar 3.19 menganalisis informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan. 4.19 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan organisasi yang tepat secara lisan dan tulis. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dan melakukan suatu kegiatan. Yang kedua, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Nah, sekarang kita bahas tentang teks prosedur. Teks yang berisi cara, tujuan, membuat atau melakukan sesuatu langkah demi langkah yang tepat secara berurut sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Tujuan teks prosedur: 1. Supaya bisa berurutan tiap langkah. Yang kedua, agar dapat tersusun sesuai dengan ketentuan. Yang ketiga, tidak mendahului suatu step selanjutnya ketika stepnya belum selesai. Yang keempat, terselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana. Yang kelima, memberikan suatu petunjuk sesuatu. Yang keenam, mengetahui suatu kebutuhan yang diperlukan sebelum memulai. 7. Membantu para pembaca untuk membuat sesuatu. Mengorganisasikan informasi dalam teks prosedur. Kegiatan menelaah teks prosedur untuk menemukan bagian-bagian yang termasuk ke dalam pernyataan umum dan tahapan-tahapan melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Pada teks prosedur ada dua bagian. 1. Pernyataan umum. Pernyataan umum ialah tulisan yang berisi tujuan atau hasil akhir yang akan dicapai jika seseorang mengikuti langkah-langkah yang ada pada teks tersebut. Yang kedua adalah tahapan-tahapan. Ialah prosedur yang harus atau wajib diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan dengan tepat. Teks prosedur menurut bentuknya dibagi menjadi dua. 1. Teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks.
Yang dimaksudkan teks prosedur sederhana merupakan teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukannya. Contoh cara login di Facebook. Contoh lain dari teks prosedur sederhana ada cara menyetrika baju. Langkah-langkahnya: 1. Pertama-tama siapkan pakaian yang akan disetrika. Yang kedua, beri pewangi atau pelembut pakaian. Ketiga, setrika pakaian yang tipis terlebih dahulu. 4. Gunakan panas setrika yang sesuai dengan suhu jenis kain. Sekarang marilah kita kupas tentang teks prosedur kompleks. Teks yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara pembuatan kartu SIM, STNK, atau pembuatan KTP. Ini adalah teks prosedur kompleks cara pembuatan eKTP. Di sini ada langkah-langkah 1 sampai dengan 11. Sebenarnya masih ada langkah selanjutnya, sangat panjang dan melebihi dari 4 langkah. Sekarang marilah kita lihat kembali video awal. Ini ditayangkan pernyataan umum, kemudian menayangkan langkah-langkah. Demikian tadi pembahasan kita tentang mengorganisasikan informasi dalam teks prosedur. Semoga bermanfaat. Saya Widwi Astuti mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.